Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui, kita sedang dilanda wabah yaitu coronavirus atau COVID-19, dan saat ini kita diperintahkan oleh para pemangku wewenang untuk melakukan social distancing measures atau tindakan menjaga jarak ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam keadaan ini tentu saja sebagai orang yang beriman kita diharapkan atau diarahkan untuk tetap sabar. Nah, dalam bahasa Inggris kata sabar itulah patient. Kata patient itu sendiri merupakan salah satu kata yang hikmahnya ternyata banyak. Karena patient selain berarti sabar juga berarti seorang pasien. Ya, jadi ketika kita sedang menjadi pasien atau orang yang sedang diuji, maka kita juga harus sabar. Tetapi kita pahami semuanya bahwa sabar itu bukanlah proses yang pasif, tetapi ini adalah proses yang sangat aktif, di mana kita harus tetap optimis menjalani kehidupan kita dan terutama untuk menyongsong masa depan kita. Dari apa yang kita lakukan sekarang, bisa saja kita tidak bisa bepergian ke sana kemari seperti biasanya. Tetapi marilah kita tetap optimis dalam menjalani apa yang sedang kita hadapi ini. Kita lakukan hal-hal yang kita bisa lakukan. Nah, pada kesempatan hari ini mudah-mudahan teman-teman bisa lebih semangat. Kita belajar dari kata patient. Ternyata ada hikmah tersendiri dari patient itu. Kata patient terdiri dari huruf-huruf, diantaranya adalah P, A, T, I, E, N, T, patient. Nah, dalam bahasa Inggris ya patient ya. Nah, bagaimana sih baiknya kita ini ketika kita sedang bersabar itu harus bagaimana? Nah, tadi disampaikan bahwa sabar adalah proses aktif ya, ketika kita sedang menunggu sesuatu yang tidak bisa kita pastikan, ya kita harus bersabar. Tapi dalam menunggu itu we have to be busy. Jadi busy while waiting. Tetapi busy kita saat ini karena kita ada keterbatasan, maka ya lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan arahan-arahan dari pemerintah atau pihak manapun yang lebih paham mengenai hal ini. Tetapi tetap kita bisa melakukan sebuah rencana tindakan. Maka patient ini kita akan kupas satu demi satu huruf-hurufnya. Yang pertama adalah planning. Nah, ketika kita bersabar atau sedang berproses, maka kita harus merencanakan dengan baik. Maka planning atau perencanaan itu perlu dibuat. Apa sih planning skills itu? Planning skills is ability to break down targets into pieces of doable and measurable actions, atau kemampuan membuat planning adalah kemampuan menjabarkan target kita itu menjadi tindakan-tindakan yang rasional dan terukur. Maka tindakan kita perlu direncanakan. Nah, bagaimana ketika kita merencanakan? Ya, sekali lagi tadi ada kata-kata logis terukur. Jadi tidak asal-asalan begitu. Yang kedua, hurufnya adalah A atau E. Di situ ada hikmah yang lainnya. Selain kita merencanakan, maka kita pun harus siap-siap. Kita harus anticipation. Ada anticipation, ada anticipatory steps, langkah-langkah yang kita siapkan. Kita harus siap berhasil, tetapi di lain pihak kita juga harus siap menghadapi
kenyataan bahwa apa yang kita targetkan itu tidak sesuai. Tidak sesuai itu tidak selalu lebih buruk, bisa saja tidak sesuai itu malah lebih bagus. Kita targetkan 10 misalnya, alhamdulillah diberi 15, itu kan juga di luar target. Tetapi seandainya yang kita raih itu di luar target kita atau bahkan di bawah target kita, ya kita harus sabar. Sekali lagi, kita harus tetap sabar. Dan apa yang kita harus lakukan selanjutnya adalah tindakan T, yaitu transformation. Kita perbaiki segala sesuatunya, ya. Jadi transform itu kalau Abi gambarkan di sini kan seperti ulet, entrung, terus nanti menjadi kupu-kupu yang indah. Mari, mungkin ada hal-hal yang kurang tepat ketika kita buat perencanaan kemarin. Kita lakukan satu transformasi, perbaikan. Mungkin tidak harus semua hal diperbaiki, tapi ada bagian-bagian yang perlu kita sempurnakan lagi atau dimaksimalkan sehingga output yang kita targetkan insya Allah akan tetap menjadi rasional. Yang selanjutnya dalam menjalankan apa yang kita sudah targetkan selanjutnya ini, lakukan dengan scheduling atau bahasa lainnya adalah itinerary, ya, sebuah penjadwalan tindakan dari apa yang sudah kita rencanakan. Dan ketika kita disiplin melakukan itu, diharapkan nanti bisa benar-benar terjadi. Maka tidak hanya rencana kerja, kita harus execute atau execution, kita ada tahapan pada pelaksanaan. Nah, jadi sekali lagi kita harus sabar dalam merencanakan, kita harus sabar dalam menjalankan, dan execution ini atau tindakan ini juga perlu sabar, ya. Kadang-kadang hal yang kita tidak pernah sangka terjadi ketika kita sedang berjuang. Maka apa yang kita perlukan adalah tadi merawat asa, atau bahasanya adalah nurturing and evaluation. Yang kita lakukan selalu memperbaiki diri, memperbaiki tindakan, memperbaiki segala sesuatunya. There is nothing wrong with the one who has ability to do self evaluation. Jadi muhasabah ataupun mengevaluasi kinerja kita itu merupakan sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi daripada kita sibuk berkomplain atau mengeluh, menyalahkan pihak lain, ataupun kita merasa bahwa kita ini korban. Jadi mari kita lakukan nurturing while evaluation. Jadi melakukan pembenahan, perbaikan. Kalau dalam gambar ini kita gambarkan ketika kita punya cita-cita itu ya harus dirawat begitu. Asa kita itu harus benar-benar dirawat dengan baik. Layaknya kita pengen menanam sebuah tanaman, contoh misalnya bunga matahari, maka pilihlah media yang sangat baik, pilihlah bibit yang baik, dan perlakukanlah dengan baik. Kita nyiramin tapi tidak setiap saat, kita panasin tapi juga tidak setiap saat, proporsional semuanya. Dan yang terakhir adalah timeless submission and prayers. Kita tidak bisa menentukan hasil sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Semua tetap kita lakukan maksimal. Let's do our very best and let's Allah do the rest. Jadi intinya adalah kita tetap melakukan yang terbaik sebagai ikhtiar kita, dan setelah itu bertawakallah kepada Allah. Maka mudah-mudahan dengan ini maka hasil yang kita harapkan insya Allah akan tercapai. Jadi saudara-saudaraku semuanya, tetap semangat untuk menjalani proses semua ini. Kita harus yakin bahkan bahwa these storms will end very soon. Demikian teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa menyemangati. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.